wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Mas Alvita dengan NIM 23552020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang saya tuangkan. Penelitian saya berjudul Rancangan Sistem Perpustakaan Digital berbasis QR Code untuk meminjam buku di perpustakaan di TPA, yang dibimbing oleh Ibu Siti Mentari Eko. Di sini, kenapa saya mengangkat judul ini? Karena bukan tidak mungkin untuk memanfaatkan teknologi seperti QR Code untuk di bidang perpustakaan. Karena untuk zaman sekarang QR Code itu sudah sering digunakan. Next. Untuk latar belakangnya, Perpustakaan Institut Teknologi Pagarala (TPA) berperan penting sebagai pusat sumber belajar bagi mahasiswa dan dosen. Namun proses peminjaman dan pengembalian buku masih dilakukan secara manual, sehingga pelayanan menjadi kurang efektif dan rawan kesalahan pencatatan. Selain itu, pencarian data buku dan pemantauan strategi pinjaman berjalan secara otomatis. Oleh karena itu diperlukan sistem perpustakaan digital yang terintegrasi. Pemanfaatan QR Code diharapkan dapat mempercepat proses peminjaman buku serta meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan perpustakaan. Rumusan masalah. Untuk rumusan masalah sendiri terdapat rumusan masalah dan batasan masalah. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang dan membangun sistem perpustakaan digital berbasis QR Code untuk mempermudah proses peminjaman buku di perpustakaan Institut Teknologi Pagarala. Dan untuk batasan masalahnya sendiri terdiri dari 5 batasan. Yang pertama, sistem hanya diterapkan di perpustakaan Institut Teknologi Pagarala. Fokus pada pengelolaan dan peminjaman buku menggunakan QR Code. Sistem berbasis web menggunakan PHP MySQL. Framework yang digunakan adalah Armida. Kemudian sistem menggunakan metode black box testing. Baiklah, untuk tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk merancang sistem perpustakaan digital berbasis web. Yang kedua, menerapkan QR Code pada proses peminjaman dan pengembalian buku. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data perpustakaan. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi 4 manfaat. Yang pertama, manfaat penelitian yang pertama digunakan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan data. Manfaat penelitian bagi pihak kampus yaitu meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Yang ketiga, manfaat bagi pengelola perpustakaan yaitu untuk mempermudah pengelolaan data dan meningkatkan transaksi penggunaan. Selanjutnya untuk manfaatnya bagi peneliti lain untuk menjadi referensi pengembangan sistem perpustakaan digital. Oke, baik. Sekarang kajian pustaka. Landasan teori untuk QR Code. QR Code atau Quick Response Code adalah kode batam 2 dimensi, mampu menyimpan informasi lebih banyak dibandingkan barcode biasa. Dapat dipindai menggunakan barcode atau scanner, digunakan sebagai identitas buku dan angka, mempercepat proses peminjaman dan mengurangi kesalahan data. Oke, itu untuk landasan teori QR Code. Selanjutnya, landasan teori untuk perpustakaan digital. Perpustakaan digital memanfaatkan teknologi dan informasi. Pengelolaan data buku, anggota, dan transaksi peminjaman dilakukan secara elektronik. Mempermudah pencarian data dan membuat laporan, meningkatkan efisiensi kerja petugas dan kenyamanan pengguna. Next, untuk landasan teori website. Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung, dapat diakses melalui browser dan jaringan internet. Digunakan sebagai media layanan sistem perpustakaan digital, memungkinkan akses
informasi secara cepat dan tepat atau dalam waktu yang nyata. Lanjut untuk metode penelitian. Metode penelitian yang saya lakukan menggunakan metode pengembangan waterfall. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengembangan sistem STLC model waterfall. Metode ini digunakan secara bertahap dan berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan sistem, rancangan, pengkodean, ujian hingga pemeliharaan. Pengumpulan data dilakukan melalui informasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Metode ini dipilih agar sistem perpustakaan digital berbasis QR code yang dirancang sesuai dengan kebutuhan perpustakaan Institut Teknologi Palembang. Selanjutnya itu waktu dan lokasi penelitian. Waktu penelitian yang saya lakukan itu mulai dari bulan Oktober 2025 hingga bulan Desember 2025. Lokasinya sendiri di perpustakaan Institut Teknologi Palembang. Selanjutnya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang saya lakukan untuk penelitian ini yaitu observasi, yaitu mengamati secara langsung proses peminjaman dan pengembalian buku. Yang kedua yaitu wawancara, tanya jawab dengan petugas perpustakaan, dokumentasi, pengumpulan data dalam perpustakaan, serta studi pustaka menggunakan buku dan jurnal sebagai referensi. Baik. Selanjutnya untuk pembahasan. Sistem perpustakaan digital berbasis QR code dirancang untuk mempermudah proses peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan Institut Teknologi Palembang. Dengan pemindaian QR code, identitas buku dan aliran informasi secara cepat dan akurat. Penerapan sistem ini membantu petugas perpustakaan dalam mengelola data buku anggota dan proses secara terkomputerisasi, sehingga pelayanan menjadi efisien dan melakukan pencatatan dapat dilakukan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, berdasarkan hasil yang saya presentasikan, kesimpulannya itu berdasarkan hasil penelitian, sistem perpustakaan digital berbasis QR code berhasil dirancang dan mampu mempermudah proses peminjaman serta pengembalian buku. Penerapan sistem ini menjadikan pengelolaan data perpustakaan lebih terstruktur, meningkatkan efisiensi layanan serta mengurangi kesalahan pencatatan. Dengan demikian, menurut saya sistem perpustakaan digital berbasis QR code layak diterapkan di perpustakaan Institut Teknologi Palembang. Baik, siswa, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya paparkan terkait hasil penelitian yang telah saya lakukan. Selanjutnya saya akan use diagram dan diagram serta UI-nya atau user interface di Action. Menjelaskan use diagram. Use diagram saya terdiri dari 3 aktor, yaitu petugas atau admin, kedua kepala perpustakaan, dan terakhir anggota. Di sini admin atau petugas sendiri memiliki beberapa tugas yaitu untuk mengelola master data anggota, mengelola master data kategori, mengelola master data, mengelola transaksi, untuk mengelola mengakses data buku, mengelola laporan. Admin sendiri di sana bisa untuk menghapus dan serta menginput. Selanjutnya yaitu kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan sendiri memiliki satu tugas, yaitu untuk melihat laporan, di mana kepala perpus sendiri bisa melihat laporan pinjaman dan pengembalian. Selanjutnya
memperpanjang peminjaman buku, melihat riwayat transaksi buku, mengakses data buku, pinjam buku dan baca di tempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu activity diagram. Untuk activity diagram anggota sendiri yaitu pertama di start, anggota bisa login memasukkan username dan password. Sistem akan memvalidasi apabila password dan username yang dimasukkan itu benar, maka akan langsung masuk ke dashboard. Jika salah, kembali lagi untuk melakukan username dan masukkan username dan password ganda. Setelah berhasil, masuk di dashboard. Kita akan menampilkan dashboard anggota. Kemudian jika anggota ingin meminjam buku, anggota tersebut akan melakukan scan buku yang akan dipinjam dan mengisi keterangan peminjaman. Kemudian sistem akan menunjukkan pesan akan dibaca di tempat atau tidak. Jika iya, maka sistem akan menampilkan verifikasi peminjaman. Kemudian admin atau petugas itu memverifikasi dari peminjaman buku tersebut. Kembali lagi ke sistem menyimpan peminjaman di database, peminjamannya berhasil dan selesai. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tampilan UI atau user interface, yaitu tampilan dashboard yang saya buat di Azure. Baiklah, nama sistem yang saya buat yaitu SIPUS ITPA atau Sistem Informasi Perpus. Saya namanya ini terinspirasi dari Siakat dan beberapa jurnal. Baiklah, ini untuk tampilan sebelum login-nya. Selamat datang di SIPUS ITPA. Kemudian untuk login. Login setelah memasukkan username dan password, login, langsung masuk ke dashboard admin. Tadi login sebagai admin. Kemudian ini untuk menunjuk data admin. Misal kita tambahkan selanjutnya pilih teman. Akan bertambah. Tadi jumlah 2 tambah menjadi 3. Kemudian untuk edit, ini juga sama, memiliki form edit. Misalnya untuk mengedit alamatnya, kita edit, dia berubah. Kemudian untuk hapus langsung menuju ke font seperti ini. Nah, setelah dihapus, kemudian dia akan terhapus. Lanjut untuk ke master data buku, dimana ini bisa mengikut. Ini form inputnya. Ya. Untuk form edit,
sama akan muncul pesan untuk verifikasi hapus. Setelah dihapus, dia akan dihapus. Selanjutnya untuk master data anggota. Master data anggota di input. Ini setelah diinputkan semuanya, kita klik input, dia akan muncul Cici Wulandari. Edit. Nah, ini berubah jadi jarak. Hapus. Ini kemudian untuk bahasa data kategori, untuk posisinya ini kita masukkan, langsung input. Dia akan muncul satu. Edit. Edit juga sama mini form. Setelah diedit, nah dia berubah. Lanjut untuk master data rak. Input. Dia muncul. Oke, ke transaksi. Transaksi ini sudah di dashboard anggota. Klik input untuk menginput transaksi, masukkan uang pinjaman, tanggal pinjaman, total buku yang dipinjam, status transaksi, dan status ambil buku. Setelah kita masukkan semuanya, nah input. Nah, pinjam. Sedikit data anggota. Oke, terakhir lanjut ke laporan. Ini untuk menu laporan, cetak laporan. Dia akan menunjukkan seperti ini. Oke, baiklah. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Muntari dan juga teman-teman atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi